Selamat malam dan selamat datang kembali di cerita horor bersama saya. Malam ini saya akan membawa kalian masuk ke sebuah kisah yang tersembunyi rapi di balik tembok rumah megah sebuah keluarga kaya raya di Indonesia. Dari luar, mereka tampak sempurna, harta melimpah, perusahaan besar, dan kehidupan yang penuh kemewahan. Tapi di balik semua itu, ada rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan kuburan, feng shui terlarang, dan roh yang tidak pernah benar-benar bisa tenang. Konon, kekayaan mereka bukan semata hasil kerja keras, melainkan karena kuburan atuk mereka ditanam di lokasi yang mampu mencuri nasib baik dari orang-orang yang dikuburkan di sekitarnya. Setiap 30 tahun sekali, kuburan itu harus dipindahkan, atau keberuntungan akan berubah menjadi malapetaka. Dan disitulah bencana dimulai. Malam ini kita akan menyaksikan bagaimana keserakahan, tradisi terlarang, dan roh pendendam bersatu dalam sebuah kisah mencekam. Jadi, pastikan kalian sudah berada di tempat yang tenang, matikan lampu, dan biarkan hanya suara ini menemani kalian. Karena cerita ini akan mengingatkan kita bahwa tidak semua harta datang dari jalan yang benar, dan tidak semua rahasia keluarga seharusnya diungkap. Meli duduk termenung di ruang tamu rumah besar keluarganya yang berdiri angkuh di tengah kota. Dari luar, rumah itu tampak megah, tapi suasananya kini seperti kehilangan nyawa. Lampu gantung kristal di langit-langit tidak lagi berkilau sebagaimana mestinya, dan dinding-dinding luas yang biasanya dipenuhi suara ramai kini hanya bergema sepi. Sudah berminggu-minggu wajah ayahnya tampak muram, dan berita tentang kerugian perusahaan keluarga terus menghantui setiap meja makan malam. Sejak kecil, Meli selalu tahu keluarganya berbeda dari kebanyakan orang. Mereka kaya, sangat kaya. Namun rahasia di balik kekayaan itu hanya dibisikkan dalam keluarga inti. Konon, semua ini berawal dari atuk mereka yang setelah mati dikuburkan di sebuah lokasi pilihan guru feng shui sakti. Katanya, kuburan itu punya kekuatan untuk mencuri nasib baik dari orang-orang yang dikubur berdekatan. Rezeki dan keberuntungan dari orang lain yang sudah mati dialihkan kepada keturunan keluarga mereka. Sebuah rahasia kotor yang tidak boleh diketahui siapapun. Namun, ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Setiap 30 tahun sekali, kuburan itu harus dipindahkan ke lokasi baru. Jika tidak, nasib baik yang mengalir bisa berhenti dan bahkan berubah jadi bencana. Ayahnya selalu mengatakan itu dengan suara serius, seakan rahasia itu adalah pedang bermata dua yang bisa menebas leher mereka kapan saja. Meli ingat cerita ibunya tentang kejadian 30 tahun lalu. Saat itu ia masih bayi, tapi ibunya sering bercerita dengan suara bergetar, seolah masih dihantui bayangan peristiwa itu. Pemindahan kuburan yang dilakukan guru feng shui terdahulu berakhir dengan tragedi. Ketika keranda dibuka, sesuatu yang menyeramkan
keluar dari dalam tanah. Atuk mereka tidak lagi diam sebagai mayat, melainkan bangkit sebagai puntianak. Wajahnya putih pucat dengan mata merah menyala, dan rambut panjang yang berkibar seolah ditiup angin neraka. Ia menjerit dengan suara yang membuat darah membeku. Dalam kekacauan itu, guru yang memimpin pemindahan menemui ajalnya. Sejak itu, tidak ada yang berani membicarakan lagi tentang kuburan itu. Tapi waktu terus berjalan, dan kini tepat 30 tahun sudah berlalu. Meili bisa merasakan hawa aneh di rumah sejak sebulan terakhir. Setiap malam, lampu koridor sering berkedip sendiri, dan suara langkah samar terdengar di lantai atas. Padahal tidak ada siapapun. Karyawan perusahaan yang bekerja di kantor pusat mulai mengalami kecelakaan kecil yang beruntun. Dari jatuh di tangga, terkena kaca pecah, hingga ada yang mendadak sakit tanpa sebab jelas. Saham perusahaan turun tajam dan investor mulai menarik diri. Ayah Meili duduk di ruang kerjanya, menatap grafik saham yang merah menyala di layar komputer. Wajahnya penuh keringat meski pendingin ruangan menyala. Ia tahu tanda-tanda ini. Saatnya sudah dekat. Satu malam, setelah makan malam yang hening, ayahnya memanggil semua anggota keluarga ke ruang tengah. Suaranya berat ketika ia berkata, "Waktunya sudah tiba. Kalau kita tidak pindahkan kuburan itu sekarang, kita akan kehilangan semuanya." Ibunya tampak pucat, memegang erat tangan Meili. "Kau ingat apa yang terjadi dulu? Guru itu mati di depan mata kita. Kau mau kejadian itu terulang lagi?" Ayahnya terdiam sebentar, lalu menjawab, "Kita tidak punya pilihan. Kalau tidak, seluruh warisan ini akan hilang. Kita akan jatuh miskin, lebih buruk lagi. Mungkin nyawa kita sendiri yang akan jadi taruhannya." Beberapa hari kemudian, ayahnya mulai mencari orang yang bisa dipercaya untuk melakukan ritual pemindahan. Ia tahu hanya satu jalan: mencari waris dari guru feng shui yang dulu mati dalam tragedi itu. Pencarian itu tidak mudah, tapi akhirnya ia menemukannya. Seorang pria paruh baya bernama Chin Hok, cucu dari sang guru. Chin Hok tinggal sederhana di pinggiran kota, jauh dari kemewahan. Ia membuka toko kecil yang menjual barang-barang sembahyang, hidup dengan penghasilan pas-pasan. Ketika ayah Meili datang menemuinya untuk pertama kali, Chin Hok menolak mentah-mentah. Dengan wajah tegas ia berkata, "Aku tahu apa yang kau minta, tapi aku juga tahu apa yang ada dalam keranda itu. Kakekku mati karena hal yang sama. Dan sebelum meninggal ia berpesan, jangan pernah ada yang mencoba memindahkan lagi. Itu bukan pekerjaan untuk manusia, itu larangan." Ayah Meili berusaha membujuk, bahkan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar, tapi Chin Hok tetap menolak. Ia tahu harga yang harus dibayar terlalu mahal. Namun, ayah Meili bukan tipe yang menyerah. Ia terus datang, minggu demi minggu, selalu dengan bujukan baru, selalu dengan janji imbalan yang lebih besar. Sampai akhirnya Chin Hok mulai goyah. Hidupnya penuh hutang, tokonya nyaris bangkrut, dan tawaran uang itu terlalu menggiurkan. Malam itu,
Setelah lama terdiam, Chin Hok akhirnya berkata pelan, "Baiklah, tapi hanya kali ini saja. Setelah itu, jangan pernah mencariku lagi." Ayah Meili tersenyum lega, tapi Meili yang duduk di pojok ruangan menyaksikan pertemuan itu, merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu perjanjian itu bukan awal dari keselamatan, melainkan awal dari malapetaka baru yang sedang menunggu. Sejak kesepakatan itu dibuat, suasana di rumah keluarga Meili semakin terasa berat. Malam-malam menjadi panjang dan tidur mereka sering diganggu mimpi buruk. Kadang Meili terbangun dengan keringat dingin, merasa seperti ada sesuatu yang duduk di ujung ranjangnya, menatap tanpa berkedip. Pernah juga ia mendengar suara napas berat di kamar. Padahal ketika menyalakan lampu, tidak ada siapapun. Ayahnya mulai sering keluar malam, menyiapkan segala kebutuhan untuk pemindahan kuburan. Ia membeli peralatan ritual, membayar orang-orang bayaran untuk menggali tanah, dan memesan perlengkapan sembahyang dari toko Chin Hok. Semua dilakukan diam-diam, jauh dari mata masyarakat luar. Mereka tidak mau rahasia keluarga terbongkar. Chin Hok sendiri tampak semakin murung. Setiap kali bertemu keluarga Meili, wajahnya pucat, seolah beban berat menindih bahunya. Ia tahu apa yang menantinya, dan setiap kali menatap uang yang diberikan ayah Meili, hatinya bercampur antara lega dan ngeri. Ia seperti sedang menjual sebagian jiwanya sendiri. Sementara itu, tanda-tanda ganjil semakin sering muncul. Suatu malam, pembantu rumah tangga menjerit ketakutan setelah melihat sosok perempuan berambut panjang melayang di lorong atas, mengenakan kain putih yang berlumuran tanah. Bau busuk menusuk langsung memenuhi rumah, membuat semua orang terdiam kaku. Ayah Meili menganggap itu halusinasi, tapi dalam hatinya ia tahu itu adalah peringatan. Hari yang ditentukan pun tiba. Malam itu langit tampak pekat. Awan hitam bergulung menutupi bulan. Angin berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik gelap. Ayah Meili memimpin keluarga menuju kuburan tua di pinggiran hutan, ditemani oleh Chin Hok dan beberapa orang bayaran. Kuburan atuk mereka berdiri sunyi, dikelilingi pohon besar dengan akar menjalar seperti tangan-tangan setan. Udara di sekitar sana begitu dingin, berbeda dengan hawa malam biasa. Bahkan, suara serangga yang biasanya ramai mendadak hilang, menyisakan keheningan yang membuat telinga berdenging. Chin Hok menyiapkan altar kecil di samping kuburan, menyalakan lilin merah yang bergetar ditiup angin. Bau dupa menyebar, tapi bukannya menenangkan, justru membuat dada sesak. Ia berdoa dengan suara rendah, membaca mantera peninggalan kakeknya. Ayah Meili berdiri di belakang, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh tekad. Kita harus lakukan ini. Kalau tidak, semua akan hancur, bisiknya pelan. Ketika para penggali mulai mencangkul tanah, suara besi beradu dengan tanah kering terdengar keras. Semakin dalam mereka menggali, hawa dingin makin menusuk. Salah satu penggali berhenti, keringat bercucuran meski udara dingin.
Ia berkata terbata, "Tuan, tanah ini tidak normal. Rasanya seperti ada yang bergerak di bawah." Ayah Meili menatapnya tajam. "Teruskan, jangan berhenti." Dengan ragu-ragu, mereka melanjutkan. Tanah makin terbuka, dan sebentar kemudian papan keranda yang sudah tua mulai terlihat. Warnanya hitam pekat, basah seperti baru saja diguyur hujan. Padahal cuaca kering. Begitu cangkul terakhir menghantam sisi keranda, terdengar suara dentuman aneh, seperti kayu berongga yang dipukul dari dalam. Semua orang terdiam, saling pandang dengan wajah pucat. Lilin-lilin di altar bergetar hebat, hampir padam. Chin Hok segera maju, wajahnya penuh keringat. Ia berlutut di depan keranda, membaca mantra lebih keras, mencoba menahan sesuatu yang terasa semakin mendesak dari dalam. Suaranya bergetar, tapi ia terus memaksa lidahnya melafalkan kata kota kuno itu. Lalu, tanpa peringatan, papan keranda retak perlahan, mengeluarkan bunyi serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari celah kecil itu, keluar semburan udara dingin bercampur bau busuk menyengat. Seolah kuburan itu menyimpan bangkai yang masih hidup. Salah satu pekerja langsung muntah, terjatuh ke tanah. Yang lain berlari beberapa langkah ke belakang, menutup hidung dengan tangan gemetar. Mata Meili membesar. Ia melihat sesuatu bergerak di dalam keranda. Rambut panjang hitam kusut menjulur keluar dari celah retakan, basah, berlumur tanah. Dari dalam terdengar suara rintihan rendah, semakin lama semakin nyaring, berubah menjadi jeritan panjang yang membuat semua orang menutup telinga. Ayah Meili panik, tapi tetap berteriak, "Buka kerandanya! Kita harus pindahkan sekarang juga." Chin Hok menoleh dengan wajah putus asa. "Ini bukan manusia lagi. Ini bukan atukmu yang dulu. Ini roh pendendam." Tapi kata-katanya terlambat. Para pekerja dengan tangan gemetar menarik papan keranda yang sudah retak. Seketika papan itu terbelah, dan dari dalam, tubuh yang seharusnya sudah hancur malah tampak utuh, pucat, dengan kuku panjang hitam dan wajah menyeramkan. Matanya terbuka lebar, menyala merah dalam kegelapan. Sosok itu duduk perlahan, lalu kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, mengeluarkan suara serak seperti tulang beradu. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi senyum mengerikan terlihat jelas. Semua orang membeku, dan Pontianak itu akhirnya bangkit, menjejakkan kakinya di tanah dengan gerakan kaku tapi pasti. Angin tiba-tiba berhembus deras, memadamkan setengah lilin di altar. Chin Hok terhuyung, mencoba membaca mantra lagi, tapi lidahnya keluh. Suaranya tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Meili hanya bisa memeluk ibunya erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Di hadapan mereka, sesuatu yang seharusnya terkubur 30 tahun lalu kini berdiri, hidup dengan kebencian yang tak pernah padam. Dan malam itu, upacara pemindahan berubah menjadi awal kebangkitan kegelapan yang lebih besar
dari yang pernah mereka bayangkan. Udara di sekitar kuburan mendadak membeku. Seolah-olah malam itu bukan lagi milik manusia. Pohon-pohon di sekeliling berderak pelan. Daunnya bergoyang bukan karena angin, melainkan seperti ada sesuatu yang lewat di antara batang-batang gelap itu. Lilin-lilin yang tersisa berkedip tak tentu arah. Lalu satu persatu mati, meninggalkan cahaya samar dari lampu senter yang dipegang para pekerja. Sosok Puntianak itu berdiri tegak di depan keranda yang terbelah. Tubuhnya tinggi, pucat kebiruan, dengan kuku panjang menghitam. Dari mulutnya menetes cairan gelap berbau amis yang menempel di tanah dan segera mengeluarkan aroma busuk. Rambutnya berantakan, menutupi sebagian wajah, tapi mata merahnya berkilau jelas menembus malam. Ia menatap satu persatu manusia yang ada di sana, seolah mengenali mereka. Lalu tertawa pelan dengan suara serak yang membuat dada bergetar. Chin Hok gemetar, mencoba memegang jimat peninggalan kakeknya. Dengan suara terbata, ia mencoba melanjutkan mantra, tapi setiap kata yang keluar seperti dipotong oleh tawa Puntianak. Tiba-tiba Puntianak itu melompat ke arahnya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Semua orang menjerit. Chin Hok terdorong jatuh ke tanah. Dadanya ditekan oleh tangan pucat dengan kuku panjang menusuk. Ia berteriak keras, tapi suaranya segera tertelan jeritan lain. Ayah Meili berlari panik, berusaha menarik tubuh Puntianak itu. Namun hanya disentuh sedikit saja, tubuhnya terpental ke belakang, menghantam tanah keras. Darah keluar dari mulutnya, tapi matanya tetap terbuka lebar penuh ketakutan. Para pekerja yang melihat itu langsung kabur, meninggalkan senter mereka berserakan di tanah. Namun lari mereka tak jauh, karena dari kegelapan terdengar suara jeritan baru. Satu demi satu, mereka diseret entah kemana, meninggalkan jejak darah di tanah. Hutan itu berubah menjadi kuburan hidup. Meili berpegangan erat pada ibunya. Tubuh mereka berdua bersembunyi di balik altar kecil yang hampir rubuh. Air mata menetes tanpa henti, tapi tubuh mereka kaku, tidak sanggup bergerak. Puntianak itu bangkit lagi, matanya menatap langsung ke arah Meili. Ia berjalan pelan, langkahnya menyeret. Kuku panjangnya menggaruk tanah, meninggalkan bekas dalam. Suara seretannya membuat bulu kuduk berdiri. Chin Hok yang entah bagaimana masih hidup meski dadanya berlumuran darah, memaksakan diri bangkit. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat jimat yang hampir jatuh. Suaranya parau, tapi kali ini lebih keras. Ia berteriak membaca mantra terakhir. Mantra yang menurut cerita kakeknya hanya boleh dipakai sekali seumur hidup. Puntianak itu berhenti. Matanya memerah semakin menyala, menatap Chin Hok dengan amarah membara. Udara mendadak bergetar. Angin berputar liar dan lilin yang tersisa meledak, menyemburkan percikan api kecil. Meili melihat semuanya dengan tubuh gemetar. Di depan matanya, Puntianak itu mengeluarkan jeritan panjang. Suaranya seperti ribuan suara bercampur jadi satu. Tanah di bawah mereka bergetar. Akar-akar pohon merangkak keluar dari tanah seperti ular, melilit kaki siapa saja yang masih berdiri. Ayah Meili yang tergeletak di tanah
mencoba merangkak ke arah keluarganya. Tapi akar hitam melilit pergelangan kakinya, menariknya perlahan ke dalam tanah. Ia menjerit sekuat tenaga. Tangannya terulur ke arah istri dan anaknya, tapi semakin lama tubuhnya semakin tenggelam. Sampai akhirnya hanya kepalanya yang terlihat sebelum tertarik habis ke bawah. Jeritannya mendadak terputus, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Ibunya menjerit histeris, memeluk Meili semakin erat. Chin Hok terus melantunkan mantra. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya bergetar, seperti habis disedot tenaga. Pontianak itu kini berbalik ke arahnya, mendekat dengan langkah panjang. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, jimat di tangan Chin Hok tiba-tiba menyala terang. Cahaya merah darah memancar, memotong gelap malam, menghantam tubuh Pontianak dengan kekuatan tak terlihat. Sosok menyeramkan itu terhuyung, mengeluarkan jeritan marah. Tubuhnya bergetar hebat, rambutnya berkibar liar. Sejenak, Meili melihat wajah Pontianak itu jelas dan ia membeku. Itu wajah atuknya. Meski sudah berubah menyeramkan, namun di balik mata merahnya ada sesuatu yang mirip kesedihan. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, cahaya dari jimat itu semakin terang, lalu meledak. Ledakan itu tidak mengeluarkan suara, hanya cahaya menyilaukan yang membuat semua orang menutup mata. Saat cahaya itu memudar, Pontianak sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya keranda kosong, retak dan terbuka, dengan tanah hitam berasap di sekitarnya. Chin Hok terjatuh di tanah, napasnya tersengal, tubuhnya lemah, wajahnya pucat seperti mayat. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Aku sudah lunasi hutang kakekku. Jangan pernah ulangi ini lagi." Lalu matanya terpejam, tubuhnya tak bergerak. Hening, hening. Hutan kembali sunyi. Angin berhenti berputar. Lilin semua padam, hanya menyisakan senter yang jatuh berserakan. Meili dan ibunya saling berpelukan erat. Tubuh mereka gemetar tak berhenti. Air mata bercucuran, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kesadaran pahit. Keluarga mereka sudah hancur. Ayahnya hilang ditelan tanah. Para pekerja lenyap tanpa jejak. Dan rahasia kekayaan yang selama ini mereka banggakan akhirnya menunjukkan harga yang harus dibayar. Beberapa hari kemudian, berita tentang hilangnya sejumlah orang di kuburan tua itu menyebar. Polisi datang, tapi tidak menemukan apa-apa selain tanah hitam yang retak. Tidak ada mayat, tidak ada keranda, hanya jejak seperti bekas terbakar yang tidak bisa dijelaskan. Rumah keluarga Meili makin suram. Perusahaan jatuh bangkrut, saham tak ada nilainya lagi, dan para kerabat yang dulu sering datang mendadak menjauh. Mereka yang tersisa hanya Meili dan ibunya, hidup dalam ketakutan, dihantui bayangan atuk yang berubah jadi Pontianak. Setiap malam, saat angin bertiup pelan, Meili masih sering mendengar suara seretan kuku di dinding rumah. Suara tawa serak yang samar dan bau tanah basah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ia tahu, meski tubuh itu lenyap bersama cahaya jimat, roh pendendam itu masih ada, mengintai, menunggu,
Dan ia tahu 30 tahun lagi mungkin semuanya akan terulang kembali. Dan begitulah akhir kisah keluarga Mei. Sebuah rahasia kekayaan yang dibangun dari feng shui terlarang berakhir dengan bayangan dendam yang tidak pernah benar-benar hilang. Harta yang mereka banggakan ternyata hanyalah kutukan yang diwariskan turun-temurun. Dan mungkin 30 tahun lagi roh itu akan bangkit kembali, mencari darah baru untuk menuntut balas. Ingatlah, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Ada yang dibayar dengan keringat, ada yang dibayar dengan air mata, dan ada pula yang dibayar dengan nyawa. Kalau suatu hari kalian berjalan melewati kuburan tua di pinggiran hutan dan mencium bau tanah basah yang menyengat, berhati-hatilah. Mungkin saja ada mata merah yang sedang memperhatikan, menunggu giliran berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan semoga malam ini kalian bisa tidur nyenyak. Kalau bisa.